Semuanya, informasi hari ini ternyata Ibu Dia tidak bisa hadir, jadi diwakilkan oleh saya selaku panitiaan dari TOEFL. Oke, sebelum saya mulai, sepertinya saya kembali menyampaikan kedengarannya suara saya ya. Jika ada yang tidak kedengaran, tidak usah khawatir. Ini ada? Oh ada. Hadir Pak, hadir. Oh hadir. Ih si Jaki Bu, kecena nggak mau cena. Mangga Bu Widya, kita serahkan kepada Ibu Widya dulu. Mangga Bu. Terima kasih Pak Fahri. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf dengan outfitnya kali ini ya, full masker. Belum mau buka dulu karena saya lagi di kampus ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari D4 Akuntansi yang telah hadir di acara pengarahan tes EPT atau tes TOEFL yang nanti akan diselenggarakan pada hari Senin. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang kita akan share pada hari ini bisa membuka wawasan kepada teman-teman nanti saat melaksanakan tes online. Ya, seperti kita tahu, salah satu alasan kita melakukan tes online ini adalah karena adanya pandemi ini. Jadi kita tidak bisa berkumpul bersama ya di satu tempat. Karena itu tes ini dilakukan secara online. Nah, nanti akan dijelaskan dari tim TIK secara teknis itu bagaimana cara pelaksanaan tesnya, apa yang disebut dengan kecurangan, ya, dan bagaimana pelaksanaan tes yang gagal dan tidak bisa diulang lagi. Okay? Jadi pengarahan ini dimaksudkan juga untuk persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman nanti sebelum tes. Okay? Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau tanya dulu, apakah D4 Akuntansi sudah pernah melaksanakan tes TOEFL? Kurang jelas ya? Nanti seperti yang Pak Fahri bilang, akan ada rekaman dari pengarahan ini. Kalau saya lihat D4 Akuntansi nampaknya sudah pernah ya mengikuti tes TOEFL ya? Oh sudah, ketika tingkat 1 sudah pernah, baiklah. Kalau gitu kurang lebih sudah tahu ya cara pelaksanaannya dan soal-soalnya itu seperti apa. Baik, saya akan jelaskan dulu secara umum tes TOEFL itu seperti apa untuk nge-refresh lagi memori teman-teman semua. Jadi TOEFL itu terbagi 3 section. Section yang pertama itu listening, section yang kedua itu structure, section yang ketiga reading. Oke, kita masuk ke listening dulu ya. Di dalam soal listening itu terdapat 50 soal. Mungkin masih ingat ya. Nah, soal rekaman yang didengarkan itu tidak bisa diulang. Jadi hanya bisa didengarkan sekali saja. Nah, dalam hal jaringan ya, teman-teman juga harus ingat dan harus dipersiapkan dari sekarang, jaringannya itu nanti harus stabil. Okay? Jadi jangan nanti komplain, jangan nanti mengeluh pada kami bahwa karena jaringannya nggak bagus, suara audio listeningnya nggak terdengar. Nah itu kita tidak bisa menerima komplain seperti itu karena kalau jaringannya bagus dan stabil, seharusnya listeningnya tidak terpotong atau terdengar dengan harus terdengar dengan jelas seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di rumah wifi-nya itu dipakai oleh 10 orang, 12 orang, nanti ketika jadwal tes Anda, tolong orang-orang itu jangan dulu pakai supaya internetnya stabil. Atau misalkan Anda sharing internet sama kakak atau adik,
Lalu adik kamu senang nonton YouTube misalkan itu, nanti habisin bandwidth-nya, sebaiknya diusahakan bagaimana caranya supaya kamu sendiri yang pakai jaringan itu supaya stabil, ya. Nah, kita masuk ke section yang kedua. Section yang kedua itu mengetes kemampuan struktur dalam bahasa Inggris. Tentu Anda masih ingat ya. Nah, ada dua tipe macam tes yang di bagian structure. Yang pertama, kalau Anda masih ingat, itu pilihan ganda. Nah, di dalam pilihan ganda, di dalam soalnya ada titik-titik, ya. Tinggal pilih saja mana jawaban yang benar, A, B, C, D-nya. Oke? Nah, sekarang tipe yang kedua di dalam structure itu, ada kata-kata yang di garis bawah di dalam soal. Nah, tugas Anda adalah mencari struktur yang salah. Apakah A, B, C, atau D. Struktur yang salah. Nanti akan kita lihat ketika dicoba soal itu ya. Nah, soal yang ketiga, section yang ketiga adalah reading. Oke. Nah, nanti Anda akan diberikan soal kurang lebih 5 sampai 6 bacaan dan itu semua ada soal di bawahnya. Oke. Saya harus tekankan dulu sekarang, kemungkinan besar nanti di dalam soal itu barisnya ada yang tidak sesuai dengan soal yang ditanyakan. Misalkan barisnya yang ditanya baris ke-10. Pas dilihat di bacaan, loh kenapa adanya di baris ke-8. Itu semua karena soal yang diupload itu posisinya berubah karena space yang di dalam aplikasinya. Nah, sama saya disiasati dengan memfoto soalnya, sehingga si barisnya nggak berubah. Mudah-mudahan nanti soal yang akan dipakai itu tidak akan ada perubahan baris di dalam soal reading. Oke, penjelasannya cukup dari saya. Sekarang mungkin kita akan lanjutkan dengan penjelasan secara teknis pelaksanaan tes online. Saya harap Anda dengarkan baik-baik apa hal-hal yang harus dilakukan dan apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Kalau Anda melanggar, maka ada konsekuensinya. Ya, persyaratannya tesnya hanya sekali, tidak boleh diulang. Baik, saya serahkan pada Pak Fahri untuk melanjutkan penjelasannya. Teman-teman bisa dilihat di chat, itu sudah di-share ya. Link ujiannya. Pak Fahri. Baik, terima kasih Ibu Widya atas waktu dan kesempatannya. Kalau ada kamera kita udah kayak Naruto nih Bu. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan terima kasih buat semuanya, terutama khususnya kepada teman-teman TIK dan teman-teman kepanitiaan dari UPT Bahasa selaku Ibu Widya, Kepala Penunjang Akademik, dan Mas Jaki sebagai staf UPT dari perpustakaan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua mahasiswa khususnya D4 Akuntansi Keuangan yang insya Allah sebentar lagi akan menjalankan ujian tes TOEFL dan wisuda. Jadi ada beberapa persyaratan yang memang harus dilakukan yang dilaksanakan mahasiswa Poltek sebelum wisuda. Salah satunya adalah melakukan ujian TOEFL. Dari kegiatan TOEFL biasanya kita lakukan dengan online, itu biasanya langsung oleh UTB Bahasa, tapi untuk tahun ini efek dari pandemi dan teman-teman semua sudah rasakan, maka ujian TOEFL tahun ini dilaksanakan online. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Widya juga tadi, ada beberapa protokol, jadi bukan hanya protokol kesehatan yang harus saya jelaskan, tetapi protokol kegiatan ujian juga akan saya jelaskan. Nah, sebelum saya jelaskan, ini saya share dulu di sini terkait dengan file.
Nanti saya akan sharekan di grupnya pedoman. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa pengawas ujian yang akan memandu kalian nanti pada saat pelaksanaan ujian. Yang pertama itu ada pengawasnya, yaitu Mas Indra. Mas Indra bisa. Ya. Nah, ini Mas Indra. Kemudian nanti dibantu oleh teknisinya, oleh Mas Heri. Nah, Mas Herinya lagi ada kesibukan, tapi nanti Mas Heri juga tetap akan memonitor. Nah, tugas pengawas tadi adalah memandu kalian untuk ujian, ya baik itu tata cara dan lain sebagainya. Yang hari ini akan saya lakukan, saya sosialisasikan, tapi nanti diulang kembali sebelum kegiatan ujian. Itu ada briefing 1 jam dulu oleh pengawas. Kemudian untuk teknisinya berfungsi untuk teknisi ya. Jadi teman-teman kalau nggak bisa login, username, password nggak bisa dan lain sebagainya, nah nanti bisa berkomunikasi dengan pengawas dan teknisinya. Nah, kemudian saya mohon izin sharing untuk pedoman. Nah, di depan layar yang sudah saya sharekan, kelihatan ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian saya lanjut ya, nanti ada modul. Nah, ini adalah modul pedoman ujian TOEFL online untuk peserta. Tata tertib sebelum melakukan ujian online, yaitu ujian TOEFL, ini standar pertama ya. Jadi standar ujian online itu seperti ini. Baik di Poltek Pos ataupun ujian-ujian online yang dilaksanakan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia terkait dengan ujian bahasa Inggris. Nah, maka dari itu, seperti tadi sudah disampaikan dan dihimbau oleh Bu Widya, mohon teman-teman semua untuk ketertibannya, kemudian kerjasamanya, ketelitiannya, dan paling utama itu adalah inisiatifnya mempersiapkan ujian sebelum dimulai. Jadi jangan nanti pada saat ujian mau dimulai kalian mah riweuh gitu, yang koneksinya lah dan lain sebagainya. Jadi dari sekarang itu harus dipersiapkan. Seperti sidang TA, karena ini kegiatan hanya sekali seumur hidup gitu lah istilahnya. Jadi dipersiapkannya matang supaya nanti ujiannya fokus, tidak ada kendala dan lain sebagainya. Oke, nomor pertama. Sebelum memulai ujian, teman-teman baca panduan dengan teliti, karena ujian hanya bisa dilaksanakan 1 kali saja, seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Widya. Kemudian kedua, nah ini poin nomor 2 nih, simple tetapi menyusahkan. Usahakan kondisi di lingkungan masing-masing, terutama jaringan listrik dan jaringan internet dalam keadaan stabil. Nah, ini saya jelaskan dulu. Nah, yang dikatakan stabil adalah kalau kalian sudah merasakan di kondisi di lingkungan rumah, kondisi jaringan yang tidak stabil, maka pada saat ujian kami berharap Anda pindah tempat dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada di daerah Anda masing-masing. Pindah posisi yang mencari lokasi bahwasannya jaringan internet Anda stabil. Jadi jangan nanti ini jadikan alasan, karena yang namanya panduan dan pelaksanaan ujian dari daring ini harus diantisipasi jauh-jauh hari. Kemudian jaringan listrik, nah ini kadangkala ini dijadikan sebagai alasan lagi. Jaringan listrik mati Pak. Nah kalau udah mati kenapa? Kalau misalnya mati ya itu udah konsekuensi, tetapi kalian tetap juga harus inisiatif. Nanti kalau jaringan saya mati, apa yang harus saya lakukan? Contoh, jaringan listrik mati tidak ada hubungannya dengan provider. Ini banyak sekali mahasiswa itu suka kali mengada-ngada. Jaringan provider di Indonesia itu standarnya itu udah tingkat dewa istilahnya. Jadi provider itu kan ada BTS, ada tower yang mungkin kalian bisa lihat seperti Sutet towernya teh. Di situ tuh ada UPS. Jadi kalau mati listrik itu jaringan BTS itu nggak mati, ada UPS-nya, itu udah ada standarnya. Jadi kadang-kadang kalian ini mengadi-ngadi istilahnya tuh. Jadi tolong, nah
Kalau sudah tahu jaringan listrik, itu bukan alasan. Makanya pakailah jaringan yang tidak akan mengganggu jaringan listrik, gitu kan. Misalnya apa? Tuh. Kemudian pakai HP. Kalau misalnya tadi dibilang alasannya kalau mati listrik nanti jaringan bakal error, berarti HP, jaringan HP digunakan. Anda tidak usah khawatir. Sistem ini ringan. Ya, bukan seperti misalnya contohnya adalah VL, virtual learning, itu berat. Nanti ini simple, ringan dan sederhana. Jadi tidak memakan kuota yang banyak. Kita sudah membandingkan dan menguji sebelum melaksanakan ujian ini. Nah, kemudian laptop. Nah, alasannya lagi, Pak, laptop saya mah baterainya soak. Pak, laptop saya mah begini-begini. Nah, dari sekarang saya sampaikan kepada teman-teman, silahkan cari perangkatnya masing-masing, persiapkan perangkatnya masing-masing. Karena ujian TOEFL tidak bisa dilaksanakan selain menggunakan desktop atau laptop. Sistemnya ini sudah canggih istilahnya. Kita sudah melakukan algoritma dan lain sebagainya. Ini sistemnya tidak bisa. Untuk hari ini kami tidak mengizinkan menggunakan selain desktop. Tapi sebenarnya dia bisa menggunakan yang lain. Tapi kami mengantisipasi. Kenapa? Karena kalau pakai HP, nah cabai-cabian Anda nelpon, kemudian nanti ada notifikasi dari mantan, atau dari pacar yang kedua, ketiga, dan kedelapan, itu secara otomatis sistem kamu nanti ketika ujian keblok. Yang rugi siapa? Nah, kenapa keblok? Tujuan di blok agar kalian tidak mengakal-ngakalin kami. Contohnya apa? Mencontek atau membuka browser, atau membuka Windows, dan lain sebagainya. Sistemnya tidak bisa, nanti kita uji coba. Nah, apabila Anda keblok, berarti yang rugi siapa? Anda pasti gagal ujiannya. Karena ketika diblok itu akan membuang waktu beberapa jam, beberapa menit ya. Nanti kita akan contohkan. Kemudian selanjutnya 3 hadir 40 menit sebelum ujian. Nah, ini persiapan. Di mana-mana ujian itu kan ada persiapan kan. Nah, nanti ini kalian akan ada namanya briefing sebelum ujian, sejam sebelum ujian oleh pengawas. Nanti Mas Indra akan menghimbau kembali tata tertib ini, mengecek kembali persiapan teman-teman semua. Nah, yang keempat nih. Nah, ini keempat ini aturannya bukan nyeleneh ya, memang beginilah. Pertama, sebelum ujian dimulai, pengawas akan memverifikasi terlebih dahulu kondisi di sekeliling Anda. Nah, jadi tidak boleh ketika Anda ujian, mohon di ruangan itu just only one. Jadi hanya Anda sendiri, jangan orang lain. Jangan bawa mantan, jangan bawa bibi, jangan bapak, bawa ayah, ibu, semua keluarga. Jadi foto keluarga ya. Bukan. Jadi ujian tuh hanya perangkat komputer Anda di depan layar, di depan Anda beserta dengan Anda. Ya, nanti akan dilakukan briefing menggunakan link Zoom atau Google Meet yang akan di-share oleh pengawas. Nanti setelah kegiatan sosialisasi ini ada namanya penyebaran link WhatsApp oleh pengawas. Jadi nanti ada grup baru lagi oleh pengawas untuk kaitan sama ujian ini. Nah, kemudian kondisi di sekitar Anda tidak boleh ada orang tadi ya. Jangan diumpetin orangnya ya. Jangan diumpet-umpetin. Nanti kita kelihatan. Anda mengerjakan, tapi kita bisa memantau. Nah, nanti kita contohkan. Kemudian pengawas ujian akan memerintahkan Anda untuk keliling-keliling gitu ya. Bukan Anda yang keliling, tetapi komputernya diputar-putar. Nah, nanti dikondisikan sama pengawasnya. Dicek kanannya ada, kiri ada orang enggak, belakang, depan. Nah, supaya tidak mengganggu dan makanya kondisinya tempatnya itu yang yang aman, yang sepi, dan lain sebagainya. Jangan di atas genteng ya, Mbak. Teman-teman semuanya, kalau di atas genteng bahaya, ntar jatuh. Kemudian menunjukkan identitasnya KTP, ya KTP atau KTM. Nggak punya KTM, KTP. Nggak punya KTP, KK. Ya. Nggak punya KK juga, berarti nggak usah ujian. Jadi SIM. Nah, SIM. Yang penting data di kita yang ada dengan data Anda itu benar. Tidak menggunakan joki ataupun orang yang bukan terdaftar di kita. Nah, apabila ini melanggar, berarti otomatis Anda walaupun sudah dapat username dengan password di email,
Tapi Anda nggak bisa login. Karena nanti setelah poin keempat ini, pengawas yang akan mengaktifkan login Anda masing-masing pada saat pengawas bilang, oke, valid, dan seterusnya. Nah, kemudian poin nomor 5, tidak diperbolehkan menggunakan browser lain. Nah, ini browsernya hanya Google Chrome. Ya. Yang bagi cowok yang terlalu banyak browser, nah browser-browser yang lain itu tidak kami izinkan. Kami hanya Google Chrome, ya. Chrome, ya. Nah, yang apa browser-browser yang terhidden itu nggak bisa juga, ya. Jadi mohon maaf teman-teman semua, hanya Google Chrome yang bisa menggunakan yang bisa menjalankan ujian ini tanpa terkecuali. Kalau mau mencoba silahkan. Pada saat nanti ujian, kok nggak usah pakai Google Chrome, pakai aja Mozilla atau yang hidden atau Save Hidden Exam itu. Nah silahkan langsung ke blog dan Anda gagal. Karena ujian hanya bisa menggunakan Google Chrome dan desktop, komputer atau PC atau laptop. Jadi hanya menggunakan ini saja. Nomor 6, tidak diperbolehkan menggunakan HP karena itu akan sangat mengganggu ujian jika ada notifikasi telepon. Itu yang tadi. Kenapa pilihan kita ini? Ya, karena untuk menghindari ini. Tapi Pak, komputer saya tuh sering ada notifikasi. Nanti akan kita bantu sebelum ujian untuk notifikasi kalian itu yang mengganggu dimatikan. Nah, jadi makanya notifikasi itu banyak muncul kayak virus itu karena Anda kebanyakan download di tempat-tempat gratis. Ya, jadi banyak virus malware yang masuk ke komputer Anda, nanti kita akan bantu untuk perbaikinya. Nomor 7. Nah, ini pastikan kamera komputer laptop. Jadi mohon perhatian bahwasanya komputernya itu harus ada kamera, itu syaratnya. Nggak, kamera saya rusak, Pak, pakai webcam. Webcam saya nggak punya, Pak, ya udah nggak usah ujian. Jadi kita bingung ya. Jadi pokoknya teman-teman mohon kerjasamanya. Jadi harus pakai laptop yang kameranya aktif. Nanti kamera itu fungsinya apa? Untuk memantau kami. Jadi teman-teman walaupun ujian, ya di dashboard kami pengawas di TIK ya ini ada TV gede ukuran 50 inci itu bisa melihat kondisi kalian. Kalau mata kalian jelalatan ya, jelalatan dalam arti lihat kanan, lihat kiri, mohon maaf. Kita ingatkan sekali, Anda nggak ngerti juga, diingatkan kedua kali, nggak ngerti, 3 kali, tiba-tiba Anda hilang aja tampilan ujian, berarti Anda kami blok. Gagal. Jadi ketika ada ujian, mata Anda itu, posisi mata itu di layar itu, fokus. Ya, kerjakan. Kita tahu kok di sini, mereka yang serius atau enggak, gitu kan. Mereka yang benar ujiannya atau enggak. Nah, kemudian poin nomor 8, nah ini yang nomor 8 yang dipastikan, tolong pastikan volume suara di laptop tuh kencang. Nah, tolong jangan pakai headset. Kalau mau pakai headsetnya itu yang baik, yang khusus kayak headset gaming atau headset yang kualitasnya bagus. Kalau headset bawaan HP, nah ini pernah terjadi pada saya pada saat ujian TOEFL, dia suaranya ada tetapi nggak jelas gitu. Maka dari itu ini mempengaruhi karena nanti soal ada yang menggunakan suara yaitu listening. Nah, dan perlu diketahui pada saat nanti Anda masuk ke soal listening, sebelum membahas soal listening itu misalnya mau lanjut soal nomor pertama, tungguin dulu. Ya, langsung otomatis mendownload suara sound dari listening tersebut. Jangan diklik-klik dulu. Nah, kalau sudah kelihatan nanti ada player sound-nya, langsung diklik. Nah, kemudian pada saat diklik nanti suara listening dari ujiannya itu, jangan pas pada saat bersuara itu kamu klik-klik. Nanti kalau kamu klik-klik, nah ada himbauannya di situ, nggak bisa diklik lagi, hilang suaranya. Maka yang tadi saya sarankan, pakai headset yang bagus. Jadi ketika kamu klik sekali suara dari listening itu sampai selesai, tunggu sampai selesai. Nah, karena begitu ujiannya dan tidak bisa di flashback ya, diulangin lagi, di repeat dari suara listening, nggak ada. Kalau kamu tidak percaya, ujian TOEFL sekali ujian soal 1 listening, lanjut langsung soal kedua, nggak ada diputar-putar ulang ya, bukan kayak nonton film diulang-ulang gitu, enggak. Ini ujian 1 soal, suara keluar, kerjain lagi soal kedua gitu. Nah, nomor 9,
Setelah peserta masuk ke halaman soal peserta, tidak diperbolehkan membuka tab. Nah, tab, jendela, aplikasi di luar layar ujian. Jadi ketika sudah masuk, tidak boleh lagi klik-klik Windows, klik-klik kanan, Windows Alt Windows dan lain sebagainya. Jadi tangan kamu tuh jangan jelalatan ya, cukup aja udah diem, tangan kamu tuh fokus di layar gitu. Jangan apa riuh gitu kan, mencet sana mencet sini. Kalau nanti Anda melakukan hal tersebut, tadi ini nomor 9, keblok dia. Ya, keblok. Jadi Anda nggak usah khawatir juga. Kalau tiba-tiba keblok itu bukan kesalahan Anda, nanti ada pengawas ujian dan teknisi yang akan membantu Anda. Nah, untuk sementara di sini ya, dari hasil diskusi kita kemarin, tapi nanti ini keputusannya ada di pengawas, berapa menit yang akan diberlakukan ketika peserta melakukan kecurangan. Apakah 120 menit? Oh, kalau 120 menit berarti sekali ngelakuin kesalahan berarti sudah gagal gitu kan. Karena ujian 120 menit gitu. Oke. Nah, untuk linknya, klik link ini nanti muncul seperti ini. Nah, ini adalah dashboard utamanya. Kelihatannya? Nah, dashboard utamanya. Di sini adalah test TOEFL yang sekarang nanti ada jadwal ujian kalian. Nah, jam berapa dan tanggal berapa. Nah, kemudian nanti di sini ada login. Nah, di sini ada login. Masukkan username dan password Anda nanti setelah diberikan di email. Ada di email kalian masukkan login. Nah, setelah login baru nanti Anda melakukan ujian. Nah, sekarang kita akan simulasi bagaimana caranya melakukan ujian. Mas Ari, apa? Silakan Mas Ari. Ya, untuk simulasi ujian nanti dibantu oleh Mas Ariana. Ini share-nya saya stop dulu. Atau sebelum Mas Ari, sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti Mbak Livia untuk rekaman akan kami sharing. Nanti minta sama, nanti kan ada grup ya, grup khusus ujian D4AK, di-share, nanti di grup itu yang baru akan di-share semua kebutuhan kalian, baik itu pedoman dengan video sosialisasi ini. Untuk teman-teman yang lain, sebelum kita uji coba, ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah di saat ujian diperbolehkan membawa alat tulis? Boleh. Kalau alat tulis boleh. Bawa alat tulis boleh, tapi bukan bawa kamus ya. Kalian juga bawa kamus juga, kalau menurut saya juga nggak ngaruh kalau selama ujian. Jadi ketika ujian itu sudahlah, gunakan kemampuan kita masing-masing gitu. Kalau Anda sedikit-sedikit mempersiapkan cari-cari celah, kalau menurut saya itu membuang-buang waktu. Tapi pada dasarnya untuk membawa alat tulis boleh. Jadi tidak ada masalah, alat tulis mah boleh. Pulpen dan lain sebagainya boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Asalkan jangan bawa mantan di samping ya Mbak Aulia Rosalinda. Namanya Rosalinda ya. Ada lagi? Hans. Si Hans nih. Ngerti nggak Hans? Apakah bisa bila laptop yang dipakai Windows-nya bajakan Pak? Nah, si Han ini perlu diruqyah kalau pertanyaannya ini ya Hans ya. Oh alah Han. Nah untuk sekarang Han, untuk Windows yang bajakan atau enggak nggak ada masalah. Kalau bajakan bisa telepon TIK nanti dikasih lisensi yang nggak bajakan. Tapi sekarang sudah expired belum bayar. Ada lagi Hans? Hans yang benar coba Han nanyanya Han. Si Hans ini biasanya banyak pertanyaan ini si Han. Si Bunga mana ini si Bunga? Kayaknya ini anak BEM semua nih paling banyak di sini nih. Oke, kalau tidak ada untuk mempersingkat waktu. Oh, LB ya. Oh ya. Baik Han. Baik Mas Ariana, silakan. Fahri dendam gitu sama anak BEM. Oh, Ibu tahu aja. Nah, ini Mas Ariana akan login sebagai peserta.
Nah, nanti ketika peserta masuk akan kelihatan jadwal ujiannya. Nah, nanti Mas Aryana klik ada button mulai di situ, mulai kecil. Nah, tolong sebelum mulai baca dulu. Jadi nggak usah buru-buru dan nggak usah takut karena waktunya walaupun Anda misalnya ya, mohon maaf Mas Aryana nanti dulu ya. Misalnya temennya udah mulai, terus Anda berarti waktunya berkurang, kagak. Jadi waktunya itu disesuaikan ketika Anda mulai, jadi nggak usah khawatir. Wah, temanku udah mulai, aku udah ketinggalan nih 15 menit, enggak. Ya, dia akan menghitung waktu Anda dan disesuaikan dengan waktu server kita 120 menit, nah baru selesai gitu. Oke, kemudian setelah Anda baca, berarti Anda menyatakan ini, kalau di online ini namanya adalah uh, digital signature ya, ini kelihatan berarti Anda menyatakan siap dan bertanggung jawab pada saat melaksanakan ujian ini ada kendala dan lain sebagainya ya, Anda mengikuti aturan yang berlaku. Klik setuju. Nah, setelah setuju kayaknya apa namanya aktifkan kameranya. Silakan. Nah, untuk mengaktifkan kameranya di sini. Nah, ulangin Mas Ari. Mas Ari cepat banget. Klik ada gembok di situ ya, gembok kayak gembok rumah di antara ujung halaman websitenya. Kemudian di setting, klik setting. Oh, Mas Ari kan nggak ada webcam ya? Oh, ada. Nah, di sini ada kamera, pilih allow. Ya, allow. Kalau mikrofon mau dipilih juga allow, mangga. Yang diutamakan adalah kamera. Sound itu nih, di bawahnya lagi Mas Ari, sound. Aktifkan aja dari sekarang, allow. Nah, allow. Nah, jadi yang paling penting adalah si kamera harus allow, sound low, dan mikrofon dan yang lainnya nggak usah diaktifkan. Pop up dan lain nanti di sini akan dibantu, nanti di blok-blok supaya tidak ada muncul. Nah setelah itu kembali lagi ke layar ini, di reload Mas Ari, itu ada reload ya. Nggak ada masalah, reload aja, nggak usah takut-takut. Di sini belum, jadi nggak apa-apa. Kalau tangan Anda di sini muter kanan, muter gini nggak apa-apa. Mas Ari, nah apa ini kelamaan 1 jam? Oke, silakan kerjakan. Nah, tuh ya kamera tuh. Tadi salah ya. Seharusnya sebelum tadi itu harus dibuatkan dulu ya. Nanti kita ulangin. Setting kamera tadi sebelum ujian mulai di setting. Nah ini kenapa tadi blok ya, ke blok. Nah kemudian didengar Mas Ari audionya. Kita. Halo Mas Ari. Oh. Nah, itu kan karena tangannya jelalatan, jadi masuk lagi ke blok kan. Nah, ke blok dia. Jadi ketika ujian ini jangan mencet kanan kiri. Coba Mas di tab, Mas Ari di tab. Nah, di tab bisa kan, di close lagi. Nah, balik lagi ke soal, di blok lagi. Jadi walaupun Anda bisa Google segala macam, tapi Anda balik lagi sia-sia. Ya, sia-sia apa? Habis waktunya. Ini kan contohnya 5 detik ya. Tapi kalau berjalan nanti bisa 30 detik, bisa 30 menit dan lain sebagainya. Nanti pengawas yang akan mengatur. Nah, kemudian ini ada soal listening. Pertanyaannya ada di audionya. Jawabannya itu ada di atas. Nah, kemudian dari jawabannya Anda pilih di bawah. Kok nggak dengar Mas Ari audionya? Bentar ya audionya. Itunya waktu Mas Ari sharing. Kan Mas Ari sharing tuh di Zoom-nya. Pakai audionya di checklist.
Bapak mau ini sambil ya sebentar, Mas Ari setting dulu, nanti tenang aja kita ulangin lagi. Bapak mau bertanya untuk pakaian nanti berseragam lengkap apa gimana Pak? Makasih Bapak. Nah, dari beberapa prodi kemarin yang sudah melakukan ujian, yang penting pakaian rapi, sopan. Berpakaian, jangan nggak berpakaian, itu aja intinya. Jangan, nah ini lucu ya, pakai baju rapi tapi di bawah sarung. Tolonglah kita saling menghargai satu sama lain. Bukannya nggak boleh, ya udah jangan terlalu milenial gitu loh. Habis itu ujian foto-foto pakai sarung, ujian TOEFL di atas pakai baju bagus, di bawah pakai kolor, kan nggak bagus kelihatannya. Jadi disesuaikan saja yang baik, yang benar gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh, tidak, bukan itu jawaban dari Ibu Widya. Oke, Mas Ari, bisa dimulai lagi? Oh, bentar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mumpung Mas Ariana masih melakukan penyetingan. Ini kok ada namanya TIK tapi lah fotonya si Odading. Apa iki? Yang viral itu. Dagingnya rasanya gimana, Pak? Kenapa, Bu? Dagingnya rasanya gimana? Wah, Bu, tadi saya mau jawab, Bu. Nanti viral langsung di sini. Oke, diulangin kembali. Sudah bisa, kata Mas Ari. Nah, kemudian dengar, mangga Mas Ari klik. Number 1. I hear Jan isn't teaching here this term. That's right. She was fired. Nah, pada saat Anda sudah mengklik audionya, tidak bisa di-refresh lagi, nggak bisa lagi muncul. Memang begitu ujian. Bukan sistemnya yang jelek, enggak. Malah kalau di sistem yang lain, pada saat kita sudah selesai, lanjut ke soal nomor 2. Jadi kita tuh, kebut-kebutan waktu. Tapi kalau sistem ini mah enggak. Ya terserah Anda kan. Anda yang lama ya waktunya berjalan. Tapi kalau di ujian misalnya kemarin, saya ujian TOEFL, lembaganya PLTI, yaitu Pusat Bahasa dari pemerintah, kerjasama dengan pemerintah untuk kayak teman dosen. Pada saat saya ujian, itu musik nggak saya putar. Musiknya keluar sendiri, dengarkan kita langsung, kemudian kita ada detikannya di situ sebelah kanan, waktunya cuma 3 detik, misalnya kan langsung jawab, langsung pertanyaan kedua. Nah, kalau sistem yang ini berbedanya, kita yang mengklik gitu, kita menyesuaikan ya langkah kita. Nah, setelah selesai di sini dapat petunjuk teknisnya ada di sebelah kanan. Jangan melakukan refresh atau reload atau tekan F5 pada halaman yang mengandung audio. Kenapa? Audio tidak akan dapat diputar karena Anda dianggap telah memutarnya. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Jadi pada saat nanti lanjut ke poin selanjutnya ada audio, biarin dulu, jangan di refresh. Ya, jangan di refresh, jangan menekan tombol apapun yang mengandung audio sebelum Anda mendengarkan. Jadi pada saat Anda mendengar klik audio, diam dulu, sudah selesai, nanti kayak gini udah nggak bisa diklik lagi. Nah, selanjutnya Mas Ari, misalnya dijawab pertanyaannya A. Tuh, kemudian Mas Ari lanjut. Nah, selanjutnya Number 2. Nancy, I heard you were late for class this morning. I overslept and missed the bus. Why does the woman say she was late? Nah, sudah selesai. Jawab pertanyaannya. Nah, kemudian bisa dilanjut. Nah, di sini ada tanda-tandai ragu. Tandai ragu ini maksudnya adalah ketika Anda mau menjawab, ternyata jawaban Anda itu ragu gitu, ditandain. Nah, jadi warnanya nanti jadi warna oranye. Kalau oranye kayak gini berarti jawaban soal tadi ragu gitu. Saya sarankan dijawab semua pertanyaannya itu, karena waktu jalan. Jangan dikosongin. Saya mau kasih saran juga ya Pak ya. Iya Bu, mangga. Kalau yang di bagian listening ini sih sebaiknya dihindari yang ragu. Karena kan kalau listening kita cuma dengarkan sekali.
Kalau Ya, saran saya yang ditandai ragu tuh lebih ke yang struktur sama reading, karena kita bisa balik lagi kan ya Pak ya. ya benar Bu, benar. Hmm. Oke, jadi di standing emang disarankan jangan ditandai ragu. Kenapa? Karena nggak percuma tadi yang disampaikan Bu Widya. Sistemnya tidak bisa mengulang lagi audionya. Kecuali yang reading. Nah, reading Atau dan yang struktur ini nih Pak, yang struktur. selanjutnya. Oke, Cobain nanti selanjutnya. tandai ragu. Nah, ini model soal struktur yang pilihan ganda, di dalam soalnya ada titik-titik. Itu bacaannya having finish lines, koma, titik-titik. Nah, berarti cari jawaban yang benar ABCD-nya. Terus, misalkan Anda menjawab A, ini bisa tandai ragu. A, oh ternyata masih ragu, tandai. Nanti kalau mau kembali lagi, klik yang itu ya Pak ya, yang 03 ya. Benar Bu, benar. Ya, jadi nanti lihat di nomor yang kanan, itu warnanya orange, menandakan bahwa Anda itu masih ragu dengan jawabannya dan bisa kembali lagi ke soal tersebut dengan mengklik nomor yang warna orange. Ya. Selanjutnya Pak, yang struktur kita ini masih ragu nih. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, terlihat kan yang di kanan, kalau hijau itu berarti sudah dijawab. Orange itu ragu, bisa kembali lagi diklik nomornya. Yang hijau, yang nomor 4 hijau sedang kita kerjakan sekarang. Tadi sebelumnya warnanya biru, belum dikerjakan. Nah, ini tipe soal yang harus cari struktur yang salah. Di garis bawah tuh kata-katanya, nah kata mana atau frase mana yang salah. Misalkan sudah selesai Pak ya jawabannya itu, selanjutnya, lalu oh, ini udah masuk reading, saya mau selesaikan yang struktur tadi masih ada yang ragu tuh, yang biru kan belum dikerjakan. Saya mau balik ke yang ini deh, yang orange, tinggal diklik saja, nanti masuk ke nomor 3, perbaiki, sudah tidak ragu lagi, sudah klik selanjutnya saja. Masuk ke nomor 5 ya. Nah, ini soal readingnya seperti ini, di setiap nomor, setiap pertanyaan, bacaannya akan menempel di setiap nomor. Seperti itu. Jadi, kalau Anda lanjut ke nomor berikutnya, bacaannya akan mengulang. Bacaannya sama. Tapi untuk nomor-nomor yang sudah ditentukan. Seperti itu. Sudah selesai, Pak ya? Kalau sudah selesai, boleh klik selesai. Nggak usah sama-sama ya selesainya ya. Iya, nggak usah. Kalau kita sudah selesai, silahkan klik selesai. Walaupun belum selesai waktunya, silahkan. Nah, sebelum Anda menyelesaikan tuh ada warning lagi, ada pop-up informasi untuk meyakinkan Anda benar mau selesai. Kalau masih ragu, jangan. Kalau sudah, oke, klik. Ini Mas Ariana kenapa kena blok-blok terus nih? Nah, yakin. Ya. Nah, nanti nilai di sini ini belum dikonversi ya, teman-teman semua. Nanti ada nilai di sini muncul, nanti setelah itu akan dikonversi oleh pengawas. Nah, nanti ada beberapa kategori, ada yang excellent, poor, dan lain sebagainya. Nanti akan disesuaikan nilainya sesuai dengan aturan yang berlaku di UPT Bahasa. Ya, Pak, saya juga mau menjelaskan sedikit tentang nilai itu, Pak. Boleh, Bu Bang. Ya, jadi kemarin tuh ada mahasiswa yang bertanya kepada saya. Jadi dia itu melihat jumlah jawaban benarnya 45. Lalu dia menyimpulkan, oh berarti skor saya 450. Oh, tidak. Oh tidak, ya, Ya, karena benar. itu akan dikonversikan lagi per section. Anda benar di bagian listeningnya berapa, itu dikonversikan. Anda benar di bagian strukturnya berapa, dikonversikan. Dan terakhir, benar bagian reading dikonversikan. Dan logikanya adalah, maka soalnya adalah 140. Kalau yang betul hanya 45, apakah 450? Kan nggak mungkin, setengahnya aja enggak gitu loh. Jadi istilahnya dia pasti poor. Ya, betul, Pak. Ya. Nah, memang begitu teman-teman semua apa yang disampaikan Bu Widya. Kemarin juga saya ujian di PLTI, saya benar sekian. Saya berpikir, oh ini pasti saya sekian. Oh enggak, ternyata harus dikonversi terlebih dahulu.
Nah, untuk aturan konversinya itu memang ada rumus matematikanya. Jadi teman-teman jangan fokus kepada yang di sini ya. Semakin intinya adalah semakin besar Anda total benarnya, misal total soal itu 140. Anda 100, nah, udah pasti Anda menghitung-hitung cara cara logika Anda, oh mungkin ini nggak di atas pur lah gitu. Kalau di atas pur apa, Bu? Excellent ya, Bu? Fair. Oh, fair. Nah, kalau 100 ke 140, misal Anda benernya 40, nah udah jelas lah, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan excellent, bukan fair lagi, tetapi mungkin di bawah pur ada, Bu. Mungkin itu teman-teman semuanya. Nah, sebelum ditutup, kita ulang sekali lagi Mas Ari. Nah, sekali lagi terkait dengan kamera tadi. Nah, kamera bisa disetting lebih dahulu dari sini. Nah, pada saat Anda ngeklik halaman ept.poltekpos.ac.id, nanti muncul ke sini, langsung di setting kamera dan soundnya. Di sini. Kemudian silakan Mas Ari login lagi. Mas Ari buka apa nih? Mas Ariana download apa, Mas? Jangan download yang lain-lain, Mas ya. Lagi viral nih, Mas nanti. Aduh kan. Panik Mas Ariana, panik. Tenang Mas Ariana. Nah kan, panik. Nama Mas Ariana kan Ariana, kenapa Ari? Itu lelaki siapa? Lelaki. Tuh. Pak Fahri, Siap, Bu. akan lagi ujian lalu muncul pop-up notification WhatsApp, keblok ya layarnya ya. Keblok, Bu. Ya, jadi kalau misalkan Anda mengerjakannya sambil menyalakan WhatsApp di komputer, ngobrol di situ, pop-up-nya muncul, loh. Dan kemarin juga laporan dari pengawas, ada yang ujiannya gagal, muncul di layarnya tanda silang ya Pak ya? Iya, benar, tanda silang. Karena mencoba-coba untuk membuka tab yang lain. Jadi cari jawaban misalkan seperti itu. Udah nggak usah lah. Nah, pada saat di sini login langsung. Tadi bisa di awal atau di sini. Nah, di setting. Nah, setelah ini dia di setting, baru mulai. Jangan kayak tadi ya, mohon maaf tadi ada kesalahan. Karena di panduannya tadi sebenarnya harus dari sini dulu. Bukan ketika Anda ngeklik mulai. Nah, kalau klik mulai, Mas Ariana. Nah, sudah, tidak perlu lagi setting-setting kamera. Tinggal setuju saja. Udah Mas Ari. Nah, tinggal dikerjakan. Pak, Nah, ya Bu. ujian berjalan, lalu kita mengatur volume, keblok juga ya Pak? Keblok Bu. Ya, ini volumenya diatur sebelum Dari, mulai ya Pak? sebelum mulai, benar. Ya, terima kasih Bu Widya. Itu berarti kemarin ada ya Bu ya, kena blok gara-gara itu. Ya. Nah, makanya itu tadi teman-teman saya bilang, sebelum mulai ujian, coba dites di YouTube ya, speakernya tuh. Atau kalau nggak mau sakit kupingnya pakai headset, pakai ini aja, apa namanya, pakai speaker yang ada terus dimaksimalkan. Biarin aja selama 120 menit rumah Anda tuh jadi seperti ada orang Jepangnya, bukan ya, orang baratnya gitu ya. Biar kenceng gitu ya. Wah, ini tetangga sebelah ini lagi ada bulenya gitu kan. Nah, apa-apa. Daripada pakai headset, saya khawatirnya kemarin karena saya dulu pernah ujian pakai headset sederhana. Yang mohon maaf ya, belinya cuma 15.000 tuh yang di depan Poltek. Ketika dipakai bener, dan sayang sekali gara-gara headset mempengaruhi nilai listening saya gitu. Ketika diganti headsetnya lebih bagus. Kayak Ibu Widya gitu ya, kayak headset Bu Widya. Tapi jangan disarankan nanti viral, Hans. Jangan pakai toa masjid ya, Han ya. Nanti Hans ini terlalu inisiatif, pakainya toa nanti si Han. Enggak juga, jadi disesuaikan. Mungkin itu saja Bu untuk sosialisasi hari ini, teman-teman.
Iya, Bu. Di-share dong foto pengawasan kemarin, Pak. Oh Ya, iya, bentar. supaya ada gambaran. Oh Saya iya. tuh diawasinya seperti apa ya, gitu ya. Oh ya, Ari, silakan, Ri. Ada foto-foto pengawasan dan Iya. salah satunya ada foto yang hilang dari peredaran karena melakukan kecurangan, membuka tab baru, Ya, takutnya nanti kita browsing dia. bohongan ya, Bu. Ya nih kita Beneran ini. beneran. Mas Ari, Layarnya 80 inci kayak punya Ahmad Dhani. ada Mas? Bentar, Mas Ari terlalu banyak gambar, Bu. Lagi di-download dulu gambarnya, Bu. Yang di grup itu aja, Ri. Nah, ini dia. Nah, ini ya teman-teman kemarin yang ujian. Nah, kita kelihatan di sini kalau dia menggunakan perangkat selain itu, tapi selama ini dia menggunakan perangkat selain itu nggak akan mau login gitu, nggak akan mau Nggak ngerjain bisa. ujian, nggak bisa. Karena yang didaftarkan hanya Chrome. Nah, inilah teman-teman selama ujian itu kita ngontrol oleh pengawas. Ini dashboardnya pengawas ujian. Jadi apabila Anda di sini melakukan kecurangan, langsung tanpa pemberitahuan kalian, kami langsung batalkan ujiannya. Misalnya hal paling sederhana itu tadi, Anda lasak, maksudnya jalan sana, jalan sini, tanpa konfirmasi ke pengawas gitu kan. Anggap ini ujian bener seperti kalian ujian UTS gitu. Kalau mau keluar dari hadapan laptop, izin dulu ke pengawas, berapa menit gitu. Ada protokolnya, jadi jangan mentang-mentang online, nggak bakalan mungkin nih pengawas ngelihat. Ya ini buktinya, kita ngelihat sejumlah peserta. Jadi kalau pesertanya dari 50, ya ada 50 nih kameranya. Sampai ke bawah dia dan ke atas. Jadi kita, dan kameranya ini real time. Ya jadi kelihatan. Jadi Anda kalau nggak fokus matanya, nah ini contohnya nih Nah, yang kemarin tuh, dia nggak ada contoh saya gambar. juga nih, Pak. Nih, laptopnya habis baterai. Menghilang dari depan kamera. Itu bakal kena penalti ya. Jadi Iya, harus pastikan baterainya itu terisi. benar. Jadi kita hal-hal yang seperti itu tadi bukannya kita nggak mengerti ya teman-teman, karena kita sudah antisipasi kepada kalian dari awal. Jadi kalian yang harus mempersiapkannya. Jangan minta pertanggungjawaban ke kami, tetapi ya itu tadi, Anda ketika ngeklik, apakah Anda siap bertanggung jawab apabila ada masalah gini? Anda kan menyatakan yakin, ya udah. Saya gagal ujian nih, Buka ujian. menghilang dari kamera. Nah, contohnya ini kemarin, Bu, nih wajahnya nggak ada nih. Mungkin dia ngakal-ngakalin di kameranya, muncul tapi nggak ada, langsung kita blok. Misalnya. Nanti pengawas akan verifikasi kok, kalian nggak usah khawatir. Sebelum dimulai, akan dicek dulu kameranya, sudah kelihatan apa belum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Mas Ari. Mas Indra, grup WhatsApp-nya sudah bisa diinfokan di link ini atau sudah dibuat? Sudah. Oh, sudah pada masuk di grup WhatsApp untuk ujian ya. Nah, nanti silakan komunikasi dengan Mas Indra dan Mas Heri sebagai teknisi, Mas Indra pengawas. Mungkin di situ juga nanti ada Mas Jaki. Silakan mau bertanya. Nanti kita sebelum Anda bertanya udah kami share videonya yang hari ini, kemudian modulnya dan lain sebagainya. Kalau misalkan selesai pengarahan ini ada yang mau bertanya tentang setting komputer, setting laptop, boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Ya di grup chat-nya aja ya. Iya di grupnya Bu. Enggak. Nanti sebelum ujian, seperti tadi saya sampaikan, sejam sebelum ujian ada briefing dulu dengan pengawas. Silakan ditanya lagi apabila hari ini mungkin ragu atau malu, bisa ditanya lagi pada saat sebelum ujian sejam. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup demikian Bu Lydia. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Baik. Sekali lagi teman-teman, sebelum ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dimengerti, dapat dipahamin.
Kami TIK dan mewakili dari kepanitiaan kegiatan ujian TOEFL online mohon izin undur diri dan kami doakan semoga teman-teman semuanya sukses dan berhasil untuk melaksanakan ujian TOEFL dengan nilai yang baik. Amin. Terima kasih Bu Widya. Saya tutup. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Baik teman-teman semuanya boleh undur diri masing-masing.